Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan inovator, alhamdulillah berjumpa kembali dalam sesi bincang-bincang dengan narasumber yang kita harapkan nanti bisa menginspirasi kita karena kreativitas dan success story-nya yang perlu di-share biar bisa memberikan manfaat untuk banyak pihak nih. Baik, bersama kita saat ini hadir Dr. Agus Dianto. Lama sekali saya juga tidak bersua dengan Dr. Agus ini. Terakhir saya datang ke sana membawa anak saya, Dok. Untuk dipotong burung ya? Betul. Alhamdulillah anak saya tahun ini masuk SD. Masuk SD tahun ini? Betul. Tahun ini 7 tahun. 7 tahun pasti. Nggak kerasa ya, Pak ya? Alhamdulillah. Baik, dokter, izin kita ngobrol-ngobrol terkait ini ya. Al-Fatih Sunat Center. Jadi rekan-rekan, beliau adalah owner dari Al-Fatih Sunat Center. Mungkin nanti beliau akan menceritakan lebih detailnya seperti apa sih Al-Fatih Sunat Center, mulai dari mungkin sejarah berdirinya, kemudian perkembangannya hingga saat ini. Mungkin bisa diceritakan secara singkat, dokter? Terima kasih Pak Arif ya. Alhamdulillah sekarang Al-Fatih mungkin menuju ke tahun ketiga ya. Jadi berdiri pada tahun 2018, tepatnya di bulan September, tanggal 9, bulan 9, 2018. Sebetulnya, saya ngerasa belum pencapaian apa-apa sih Pak Arif. Berarti tinggi sasarannya. Berarti sasarannya sangat tinggi ya? Iya, sedikit tapi semoga cerita yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi lah kepada teman-teman nanti ke depan, apalagi menghadapi perkembangan dunia sekarang ya Pak ya, yang penuh dengan inovasi, apalagi perkembangan juga sangat cepat. Begitu juga yang saya lihat di dunia kesehatan Pak. Jadi kebetulan saya itu selesai pendidikan kedokterannya itu di tahun 2016 Pak. Terus di tahun 2016 saya sempat magang 1 tahun, 2017 awal saya balik ke Bangka Belitung. Nah, masuklah ke dunia kerja nyata. Setelah kuliah, ilmu baru, wah nih masuk dunia kerja nih. Saya sempat di puskesmas. Jadi setelah dari puskesmas saya juga sempat kerja di klinik. Terus saya ngerasa kok monoton ya kayak gitu loh. Apalagi kompetensi dokter umum sekarang sangat-sangat terbatas ya, dengan perkembangan teknologi sekarang, jumlah dokter spesialis yang juga semakin banyak. Saya ngerasa kompetensi yang semakin itu aja gitu loh Pak. Pekerjaan saya itu monoton. Kebetulan saya ini orangnya yang kayak harus ada sesuatu yang bisa dikerjain lagi nih gitu kan. Terpikirlah saat itu saya buka di klinik yang tempat saya dulu kayak semacam rumah sunat dulu bahasanya Pak. Alhamdulillah ternyata di Bangka Belitung ini belum begitu familiar dengan teknologi yang sedang berkembang di kota-kota lainnya Pak. Jadi saya bukalah yang namanya rumah sunat Pak. Ternyata diterima begitu antusias sama masyarakat. Alhamdulillah 1 tahun berjalan saya menjalankan di klinik yang dulu tempat saya kerja. Saya bisa ngumpul nabung nih Pak. Alhamdulillah nabung, kemudian berpikir lagi Pak, saya tuh orang yang tipikal yang saya harus bebas berkarya nih, banyak hal sekali yang pengen saya lakuin gitu loh. Yang tadinya mulai hanya sekedar rumah sunat, saya pengen punya makin tinggi nih cita-citanya, harus punya children center nih, yang nanti suatu saat one stop shopping untuk children lah. Jadi kalau orang tua bawa anak beres gitu kan. Jadi begini gitu Pak. Kalau kita masih terikat di sebuah instansi ataupun ini kan klinik, ya tentu sangat terbatas kan. Makanya saat itu saya bismillah nih, saya coba deh. Saat itu saya masih belum nikah. Itu sebetulnya tabungan awalnya itu untuk nikah, Pak. Tapi tidak menunda nikah jadinya kan? Bismillah nih kayaknya kalau nggak coba nih belum ini nih. Jadi semua tabungan dipakai Pak. Ini resikonya ini nggak nikah ini resikonya kalau gagal. Bukan main-main kan resikonya kan artinya.
apa namanya, ya udah Bismillah buka, ternyata saya dirikan klinik, saya namain lah Al-Fatih Sunat Center. Kenapa Al-Fatih? Karena saya lebih ke bagaimana, saya kan dengan modal yang terbatas Pak, yang betul-betul dari tabungan yang saya kumpulin, terus tidak ada sumber dana yang lain lah intinya. Jadi saya dengan modal pas-pasan, saya harus cari strategi nih. Bagaimana hadir langsung dikenal masyarakat itu cepat Pak. Makanya saya milih namanya itu Al-Fatih. Yang secara filosofinya juga memang kan Al-Fatih adalah pemuda Islam kan. Jadi cita-citanya nanti iya, pemuda Islam, pejuang, yang nantinya harapannya Al-Fatih bisa jadi sebagai inspirator juga lah bagi anak-anak ke depannya. Dan namanya juga familiar kan, nama pemuda muslim yang familiar. Duh, kayaknya kalau kita pakai nama Al-Fatih ini, wah cepet nih. Nah itu Pak, kenapa dinamakan Al-Fatih. Terus ternyata alhamdulillah saat opening, pembukaan, apa namanya, langsung diterima luas juga sama masyarakat. Langsung dikenal, saya pun karena modal pas-pasan, resikonya kalau gagal nggak nikah, ini harus gimana ya? Aduh, ini harus jadi terpacu terus untuk gimana harus all out usaha. Ya, ikhtiar ini kan klinik ini bisa berhasil. Dulu one man show banget, artinya semua kerjaan dari A to Z itu dikerjain atu-atu, mulai dari pelayanan, terus promosinya. Nah, disinilah ternyata dalam membuka usaha saya ngerasa pentingnya kreativitas, Pak, tentunya. Karena ya kalau kita tidak memberikan yang namanya usaha itu kan yang bikin cepat dikenal masyarakat itu sesuatu yang berbeda kan. Betul. Nah, itu. Nah, apa sih yang beda dari Al-Fatih? Jadi saya membuat apa namanya, tentu yang namanya kesehatan yang paling sangat-sangat di top prioritinya itu adalah skill ya, memang kemampuan personal dokternya dan memang metode teknologi yang kita berikan ke masyarakat, itu yang nomor pertama. Yang kedua, ya itu tadi sesuatu yang bagus juga tidak sampai ke masyarakat kalau kita tidak mendelivernya dengan baik. Akhirnya saya berpikir, gimana ya caranya biar ibu-ibu tahu nih kalau sunat di Al-Fatih itu teknologinya nyaman, tidak pakai jarum, tidak pakai apa namanya jahit, terus langsung bisa aktivitas. Saya mulailah setiap kali saya tindakan, saya videoin Pak. Iya, saya videoin. Jadi betul-betul interaktif dengan anak itu, komunikasi dengan anak itu saya perlihatkan ke orang tua. Makanya dulu awal-awal membangun Al-Fatih yang orang kenal itu Dokter Agusnya. Oh iya. Iya, jadi bukan Al-Fatihnya ya. Yang betul-betul, bukan Al-Fatihnya, tapi Dokter Agusnya. Bukan Al-Fatihnya belum. Masih dikenalnya Dokter Agusnya kan. Kita tunjukin bahwa kita mengerjakan dengan sangat baik, dengan sangat kompeten gitu kan. Anak-anak pun nyaman kayak gitu. Terus alhamdulillah diterima masyarakat, tabungan untuk nikah udah balik. Balik lagi. Nikah dulu dong. Nikah dulu. Alhamdulillah 2019, 1 tahun menjalankan Al-Fatih, bisa nikah. Baik, dokter. Dari situ, kalau tadi kan bicara terkait harus beda, kemudian menciptakan suasana nyaman. Nah itu kan tadi masalah selain masalah teknologi kan personality medisnya ya, tenaga medisnya ya. Kemudian suasana yang dibangun nih, saya agak terkesan suasana yang dibangun ini kan cukup kreatif ya, dengan banyak ramah anak ya. Foto, pokoknya anak-anak banget lah gitu suasananya. Iya. Jadi kan selama ini kalau lihat praktekan dokter itu kan agak serem, menyeramkan ya Pak. Anak-anak kalau ke dokter tuh belum masuk ruangan. Jadi berpikirnya gimana nih anak-anak pas lewat aja itu udah mereka tuh langsung antusias gitu. Dulu saya jadi strateginya saya bikinlah penuh warna lah klinik ini, terus penuh gambar yang ceria. Terus di depan itu malah dulu saya pakai mural
tembok itu saya cat gambar Avenger dulu. Jadi setiap kali lewat depan klinik, anak-anak pasti bakal notice. Apa tuh gitu kan? Iya, betul, betul. Jadi itu strateginya biar anak-anak, dan ya tadi anak-anak kan suka yang penuh warna dan menarik lah Pak gitu. Baik, Dok, terlepas dari kenekatan tadi menggunakan modal nikahnya ya. Nah, Iya. ini karena ini ya, sempat nggak katakanlah pada saat awal-awal itu ini prospeknya bagus, tapi sedikit detail atau tidak, tapi menggunakan data statistik lah walaupun sifatnya umum, kira-kira sempat dipakai nggak ya kira-kira untuk menghitung prospek? Oh ya, kalau pas saat buka saya belum terlalu berbasis data Pak. Saya masih ke semangat aja apa namanya membuka, karena saya pengalaman di klinik sebelumnya nih, oh bagus ininya prospeknya, saya bukalah memberanikan. Nah dari situ akhirnya saya mulai terus belajar. Ternyata untuk berkembang jadi besar, alhamdulillah sekarang Al-Fatih sudah 5 cabang. Dalam waktu 2,5 tahun itu sudah punya 5 cabang. Itu bisa berkembang sampai ke 5 cabang itu ya tentu harus menggunakan berbasis data Pak. Berbasis data sehingga kita bisa menghitung peluang ketika kita berekspansi. Kalau kemarin kan hanya buka satu klinik, ya udah deh, bismillah buka satu klinik bisa untuk kita sebagai usaha awal kan. Cuma ketika kita berekspansi nggak bisa sembarangan lagi. Nah makanya saya berbasis data. Jadi semua pasien yang hadir ke Al-Fatih itu kita by data. Jadi datanya sangat detail dan lengkap. Terus nanti biasanya setiap akhir bulan atau nanti per 6 bulan sekali saya baca lagi data yang masuk. Terus saya bandingin, kayak saya buka statistik data yang ada di Bangka Belitung, ya gitu kan, dengan rasio jumlah kelahiran anak per tahun berapa, terus berapa jumlah yang masuk ke Al-Fatih, sisanya nih kemana, gitu kan. Nah, Berarti, iya. Tapi masih jauh Pak, masih pengen belajar banyak, masih butuh belajar banyak tentang ini. Tapi berarti intinya yang pertama itu memang intinya untuk yang buka pertama itu dengan melihat ya sekedar prospek dari tempat klinik sebelumnya kan, berarti tekad utamanya itu pokoknya mencoba dulu lah ya, rasa penasaran itulah pokoknya. Coba dulu lah gitu. Setelah mau buka ekspansi baru pakai data. Bukan Oke. Kemudian tadi masih terkait ini nih, kadang-kadang kan kalau untuk usaha makanan lah, ini terlepas dari ini, kadang-kadang kan kalau di Bangka Belitung ini gampang banget bosen ya kalau untuk usaha makanan nih. Terkait suasana juga kira-kira. Ya walaupun sebenarnya kan nggak mungkin anak itu datang 2 kali untuk dihitan 2 kali ya. Betul. tapi secara katakanlah tadi untuk dinotis orang, kadang-kadang kan kalau sudah biasa kan orang jadi nggak ini lagi gitu. Kira-kira ada scheduler nggak ya kira-kira? Oh ini setiap setahun sekali atau berapa ini harus kita rubah nih temanya nih, layoutnya atau desainnya gitu. Oh gitu. Enggak, jadi kalau strategi untuk sebuah klinik sunat itu bukan mengganti suasana sebetulnya. Kalau hemat saya Pak ya, dari pengalaman. Kalau memang tempat kayak coffee shop ataupun resto dia butuh pergantian, karena kan orang kalau udah 2-3 kali datang mungkin bosan gitu kan. Tapi kalau sunat kan hanya momentum sekali gitu ya. Yang paling sangat dibutuhkan secara psikologis orang tua adalah mereka itu membutuhkan tempat yang betul-betul berkualitas, kemudian yang bisa dipercaya, berkualitas dan terpercaya. Nah, brandingan Al-Fatih ya itu Pak. Tempatnya memang jadi sengaja kita habis foto tuh ada foto booth-nya. Di situ kita ada tagline berani sunat itu hebat. Nah, jadi tagline itu yang terus kita up ke media, kemudian sekalian foto di post yang nanti harapannya kalau sunat di Al-Fatih itu nggak keren, nggak hebat. Jadi brand image-nya Al-Fatih itu secara ini kualitas dan terpercayanya kuat gitu Pak. Kemudian ini Pak Dokter, terkait strategi marketingnya ya secara umum juga dipakai mungkin tuh ya hal-hal yang lain kan. Beberapa kali saya sempat lihat lah ya, sempat cermati gitu, ada paket-paketan nih, katakanlah strategi paket layanan, kemudian ada event tertentu itu ada semacam diskon atau potongan harga. Nah itu strategi memang yang sifatnya temporer dan berdasarkan timing tertentu, atau melihat dari wah ini pasar sudah mulai menurun nih, harus kita keluarkan diskon, atau seperti apa ya? Oh ya,
Jadi sebetulnya strategi promosinya mulai dari paketan. Paketan itu selain strategi promosi ya, kita tetap tidak bisa pungkiri kan kekuatan ekonomi setiap orang kan berbeda. Jadi mulai ada paketan yang paling murah sampai paketan yang paling mahal. Jadi kita membedakannya nanti mulai dari teknik, kemudian dari hadiahnya juga. Itu sebenarnya untuk supaya masyarakat tidak terbebani, Pak. Jadi saya kalau kenapa salah satunya saya buka rumah sunat juga, karena saya itu beban, Pak, kalau saya praktek. Praktek itu kan kita ngobatin orang sakit, kadang orang nggak mampu, nggak ada duit, mereka harus bayar gitu kan. Nah, kalau di sunat ini berbeda, Pak. Karena ada paketan level tadi, yang nggak mampu pun tetap bisa sunat di Al-Fatih. Bahkan bisa gratis, Pak. Sampai level yang benar-benar nggak mampunya. Hanya cukup memberikan surat keterangan tidak mampu itu bisa sunat. Atau yang uang ekonominya ini nih, ya low lah misalnya, tapi masih ada. Mereka bisa pilih paketan yang murah gitu, Pak. Terus kalau memang sudah pilih paketan yang mahal, artinya saya nggak punya beban lagi. Insya Allah mereka udah punya duit nih gitu kan. Nah, itu salah satu strategi kenapa saya bikin paketan. Yang kedua promosi-promosi kayak mainan atau apa, itu sebenarnya karena kalau saya hemat saya, klinik sunat ini dua, Pak, target marketnya sebetulnya. Anaknya dan emaknya sebetulnya. Menarik nih, kira-kira apa ini masalahnya? Iya, Saya baru dengar ini. penonton di rumah itu emaknya nanti. Kalau bapak-bapak kan ikut-ikut aja lah, gitu kan. Apalagi yang paling aktif di medsos ini kan sebetulnya ibu-ibu nih, mama nih kan. Oh, maksudnya yang paling mempengaruhi keputusan ya? Iya, paling mempengaruhi keputusan. Jadi pertama anak-anak saya promosiin dengan mainan gitu kan. Wah, banyak mainan di Al-Fatih, wah nggak sakit nih. Emak-emak ya diskon tentunya kan. Kalau yang para emak-emak militan pemburu diskon ini, harus kasih diskon. Ini menarik tadi ini dokter terkait ini ya medsos tadi itu. Saya juga cermati IG maupun FB-nya Al-Fatih kan kontennya bagus lah ya, kontennya selalu terisi itu. Itu ada orang tertentu yang ngisi atau memang masih digarap juga sama dokter nih? Konten-konten ini nih. Sekarang sudah ada tim, Pak. Sudah ada tim dulu dari awal saya sendiri yang garap ya, koran-koran biasa, desain-desainnya pun ya ala kadarnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bentuk tim untuk yang memang khusus di media. Baik. Kalau dari konten itu sebagian yang saya tangkap adalah berusaha mempersepsikan bahwa hitan itu tidak menakutkan loh. Betul. Seperti itu ya, sepertinya dominasinya ya. Iya, lebih. Jadi orang tua saya lihat trustnya itu lebih ngelihat ini ya, Pak ya. Video, lihat dari foto, ekspresi anak gitu kan. Momen, ya makanya dari strategi foto dan video kita dalam memperlihatkan gimana sunat itu tidak menakutkan, ternyata menyenangkan gitu. Tapi tetap kita tidak mengklaim bahwa sunat di Al-Fatih nggak nangis, tidak pernah mengklaim seperti itu. Kita selalu ketika orang tua, yang penting orang tua di media kan tertarik dulu nih datang ke Al-Fatih. Setelah datang di Al-Fatih ya kita punya SOP bagaimana menjelaskan seperti apa sunat itu, apa yang bisa terjadi, prosesnya seperti apa. Nanti kita juga bagaimana kalau anak ibu, jadi kita karena sudah sering sunat udah mungkin lebih dari 5.000 anak ya Pak ya. Ngelihat anak kita udah tahu nih, ini bakal nangis, ini enggak. Jadi anak-anak itu kan psikologisnya beda-beda, Pak. Gitu. Jadi kita udah edukasinya sangat kuat insya Allah. Baik. Kemudian ini dokter, saya juga sempat mencermati pemberitaan-pemberitaan ya. Al-Fatih kan beberapa kali kolaborasi maksudnya, kolaborasi bermitra gitu dalam tertentu. Sementara ini dari semua kolaborasi yang pernah dilakukan itu mayoritas itu Al-Fatih yang pasif dalam arti diajak atau inisiatif Al-Fatih untuk mengajak kolaps dari ini ya? Akan menilainya? Alhamdulillah ini sih Pak, alhamdulillah kita Al-Fatih yang diajak. Jadi saya sebetulnya kalau bakti sosial ini lebih karena memang bentuk kepedulian kita ya ke masyarakat ya, karena memang apalagi masa pandemi ini kan ya biaya sunat sekarang kan di angka 400-500 ribu itu cukup memberatkan bagi mereka. Makanya dengan adanya baksos itu sangat membantu.
Kenapa saya tidak terlalu ingin aktif Pak nanti mencari menggandeng pihak luar untuk sponsor apa segala macam itu, karena saya pengen ketika Al-Fatih itu melakukan bakti sosial pure, memang Al-Fatih melakukan karena ingin berbuat, bukan untuk brandingan, bukan untuk cari nama. Jadi saya bilang sama tim, ya sudah, kita kalau misalkan ada bakti sosial, kita memang ada pure bakti sosial dari kita Pak, setiap hari Jumat gratis untuk anak-anak. Tapi alhamdulillahnya ternyata pihak-pihak luar pun mau ikut itu Pak. Nah kita tetap open kalau yang seperti itu. Artinya ya ketika mereka datang ke Al-Fatih untuk mengajak kolaborasi, Al-Fatih di situ dalam posisi ingin membantu. Seperti itu Pak. Dengan budgeting pun yang kami berikan, budgeting yang sangat meringankan juga Pak, bukan ya tadi namanya juga baksos ya Pak ya, bukan ke profitnya, tapi memang lebih betul-betul bisa membantu dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, seperti itu Pak. Oke, baik, menarik sekali ini Dokter Agus, sudah sampai bongkar-bongkar dapur ini, sampai sampai tahu rahasia ini bermodalkan modal nikah segala ini. Baik, Dokter Agus, mungkin karena waktu juga yang terbatas ya Dokter Agus ya, ada beberapa yang saya highlight ya. Tadi intinya bagaimana kita jangan puas terkungkung dengan kompetensi inti ya dalam kotak-kotak yang memang seolah-olah itu jatah kita di awal, padahal sebenarnya di luar kompetensi itu semua orang punya potensi yang mungkin bisa dikembangkan di luar kotak itu sendiri ya. Nah, tantangannya hanya berani atau tidak nih memulainya. Iya, berani atau tidak. Betul. Dan kemudian tadi juga sudah kita coba gali, saya rasa masih banyak yang belum tersampaikan dari sisi-sisi kreativitas dan inovasi yang sudah dihadirkan oleh Al-Fatih ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang penasaran, sebaiknya mengunjungi langsung ke Al-Fatih atau mungkin bisa melalui IG dan Facebook-nya. Saya jamin menarik ya konten-kontennya, sehingga bisa katakanlah membawa pesan juga kepada anak-anak kita bahwa hitan itu tidak menakutkan seperti zaman-zaman dulu. Hitan itu penuh menyenangkan dan bisa menjadi pemberani lah. Ini bukti pemberani, anak pemberani diawali dari hitan. Nah, mungkin demikian Dokter Agus, terima kasih atas keterbukaannya. Ini ngobrol-ngobrol kita mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semua yang menyimak. Dengan tadi pesan terakhir kami bahwa Al-Fatih tidak hanya mengejar profit, tapi juga sering berkolaborasi dalam kegiatan baksos. Intinya dari kolaborasi itu untuk melakukan kegiatan bersama, kita tidak harus selalu sendiri, dengan bersama-sama dengan banyak orang kita bisa memberikan dan memberikan pemanfaatan yang lebih luas dan kebaikan untuk masyarakat yang lebih luas. Demikian mungkin bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih Dokter Agus, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif.